Baik, ini adalah bagian ketiga, bagian ketiga dari penyampaian materi untuk distribusi frekuensi dan sekarang kita akan masuk di cara ketiga dari pelaksanaan distribusi frekuensi. Yang ketiga itu namanya histogram. Histogram itu apa? Histogram itu adalah kita membuat tabel frekuensi tapi dalam bentuk grafik. Umumnya yang akan kita pakaikan adalah kita akan buatnya dalam bentuk grafik batang atau dalam bentuk eh, grafik batang dan ada tambahan garis gitu di atasnya. Nah, menggunakan histogram ini nanti kita akan menemukan kita akan tahu bagaimana bentuk dari distribusi data kita. Nanti di praktek waktu di live conference ya atau di saya nanti akan sampaikan juga membuat video tentang tutorial GISP-nya, tapi teman-teman juga bisa sebenarnya langsung lihat pembuatan histogram di YouTube atau di mana-mana. Jadi udah banyak. Jadi nggak harus bergantung dari materi yang kami berikan. Itu tentang histogram. Nah, kemudian yang keempat itu namanya adalah poligon. Kalau membuat poligon ini, kita cuma melihat garisnya aja. Kalau yang histogram dia ada garis, terus ada grafik batangnya. Tapi kalau poligon kita cuma melihat bentuk garisnya, jadi kayak bisa langsung kelihatan lebih simple gitu sih pattern dari datanya. Kenapa kok rata-rata atau orang tuh umumnya lebih suka juga menggunakan poligon? Ya karena itu, umumnya kita akan lebih gampang kalau ngelihatin gambar yang lebih simple kan. Jadi kita bisa langsung lihat, oh bentuk datanya tuh ternyata uh, ini ya distribusinya normal ya. Atau misal, oh ini ternyata datanya nggak normal nih. Wah ini skewed positif nih. Atau kita juga bisa tahu, wah ini modusnya ada banyak nih. Nah itu dia. Kayak gitu. Kalau orang menggunakan polygon ya lebih simple gitu. Biasanya kan kalau yang lebih simple-simple tuh lebih enak gitu, kayak sederhana, sederhana kan enak. Ya Garuda juga enak sih. Ya gitulah nasi Padang pokoknya. Kemudian kita lanjutkan lagi dari tadi kita udah ngomong yang di sini tadi kita udah ngomong tentang bahwa histogram itu dan poligon itu bisa membantu kita menunjukkan bentuk dari distribusi datanya. Sekarang kita masuk di distribusi data. Emangnya tentang bentuk distribusi data. Emangnya bentuk distribusi data tuh gimana aja? Secara garis umum ada 4 aja sih, cuma ada unimodal. Unimodal itu artinya modusnya cuma satu, kemudian ada bimodal, bimodal berarti modusnya ada dua, multimodal berarti modusnya lebih dari dua. Kemudian kalau rektangular ya berarti dia bentuknya atasnya tuh lurus terus langsung jatuh ke bawah gitu, persegi panjang ya. Ini semua bentuk-bentuk distribusi ini teman-teman bisa cari di Google, juga ada di buku yang udah pernah kami share di Google Classroom. Jadi Anda bisa cari dan menurut saya juga memang yang lebih banyak harusnya Anda lakukan itu adalah mencari referensi di luar apa yang disampaikan oleh dosen gitu. Jadi supaya lebih tergambar sih sebenarnya apa yang dibilang sama dosen nih. Jadi waktu kalian mendengarkan video ini, kalian diharapkan sedang membaca buku. Oke, sekarang kita bahas tentang satu bentuk distribusi data yang paling sering digunakan di dalam statistika yang namanya adalah distribusi normal. Kenapa kok paling sering dibahas di dalam statistika? Karena ada yang disebut dengan asumsi distribusi normal. Jadi asumsi distribusi normal itu adalah data kita diharapkan dapat sesuai dengan bentuk distribusi normal ini. Kalau data kita sesuai dengan bentuk distribusi normal ini, maka statistika yang boleh kita pakai itu adalah boleh yang statistika parametrik. Nah, itu pelan-pelan nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Cuma sekarang kita cerita dulu nih tentang distribusi normal, bentuk distribusi normal. Jadi bentuk distribusi normal ini adalah bentuk distribusi frekuensi yang teoritis sebenarnya ya, jadi hipotetik atau yang diharapkan akan berbentuk seperti ini sebuah data. Tapi umumnya jarang sekali ada data yang sama persis dengan kondisi distribusi normal ini. Bagaimana karakteristik fisik dari distribusi normal? Itu pertama berbentuk lonceng ya, bell shape. Kemudian dia symmetrical antara kiri dan kanannya.
dan dia adalah bentuk distribusi yang dia unimodal. Unimodal berarti modusnya hanya ada satu gitu. Bentuk distribusi normal tuh seperti ini. Jadi ada posisinya bilang adalah bell shape, ini berarti bell shape. Bell yang kayak kerencing-kerencing gitu loh, yang kayak tuh di sapi atau di lembu yang di leher ditaruh gitu. Terus dia symmetrical, berarti sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah simetris, kiri dan kanannya. Kemudian dia unimodal. Unimodal berarti modusnya cuma ada satu. Oke. Nah, tadi kan saya bilang kalau distribusi normal ini adalah distribusi yang teoretik ya. Jadi sangat jarang sekali ada distribusi data dalam penelitian yang real ya. Dalam penelitian yang real bisa berbentuk seperti distribusi normal ini. Seringkali distribusi kita itu mencong. Mencong atau bahasa Inggrisnya skewed ya. Jadi terjadi kemencongan di distribusi datanya. Skewness, ya sebutannya bahasa Inggrisnya skewness itu ada dua. Ada yang skewness positif dan ada skewness yang negatif. Kalau dia skewness-nya positif, berarti ekornya atau kemencongannya terjadi di sebelah kanan, oke. Sedangkan yang negatif itu kemencongan atau ekornya terjadi di sebelah kiri. Contohnya seperti apa? Ini. Nah, ini kalau misalnya dia ini maksud dengan mencong sebelah kanan tuh. Dia ini karena mencongnya ini adalah di bagian positif, makanya namanya adalah positive skew. Kalau dia kemencongannya di bagian negatif, yang seperti ini makanya namanya adalah negative skew. Nah, itu dia. Kemencongan-kemencongan yang terjadi pada distribusi data. Oke, itu ya. Kemudian, kondisi lain yang mungkin juga terjadi kepada distribusi data, jika dia tidak memenuhi distribusi yang sifatnya normal, itu keruncingannya beda-beda. Keruncingannya atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya kita sering sebut dengan kurtosis ya, kurtotic distribution. Jadi jika kita data real dalam penelitian itu umumnya beragam-ragam beragam keruncingannya. Ada yang keruncingannya normal. Ini mesokurtik ya, ini keruncingannya normal. Mirip-mirip lah sama dengan distribusi normal. Kemudian ada yang leptokurtik. Nah, leptokurtik dia naik ke atas gini ya, cenderung runcing ke atas. Sebelah kiri atau kanannya flat, kemudian tiba-tiba langsung runcing ke atas. Kemudian ada pletikurtik. Kalau pletikurtik itu cenderung datar dari awal hingga akhir. Kayak gitu. Jadi bentuk-bentuk distribusi data yang real bisa terjadi kemencongan, bisa terjadi kurtotik gitu, keruncingan yang berbeda-beda. Oke, demikian saja tentang penyampaian materi untuk distribusi frekuensi. Nanti setelah ini kita akan lanjut di tutorial penggunaan GISP. Terima kasih.